Na na na. Namanya Ujuk. Tetangga sekitar akrab memanggilnya Abah Ujuk. Setiap pagi sebelum berangkat bekerja, ia selalu menyempatkan diri menikmati segelas teh manis hangat buatan sang istri. Meski bukan minuman istimewa, namun inilah salah satu cara Ma Oneng menunjukkan kesetiaan dan cintanya pada sang suami. Delapan tahun memang bukanlah usia yang terbilang muda untuk menjadi seorang pekerja. Tubuh tuanya sudah seringkali sakit. Namun apa mau dikata, kebutuhan ekonomi mengharuskan Abah Ujuk untuk terus bekerja demi menopang kehidupan sehari-hari. Bahasa lamun tengah damal di mana kang sehari-hari kan incu tak indungna namanya 2 minggu ngadamal. Jadi istilah can bayaran tetep gitu. Jadi Abah teh kapaksa Abah tuh bantu. Penjeng Abah geus teu kuat leungeun nyeri tuh ieu maksakeun we Abah teh da ti mana atuh encan bayar kontrakan Abah teh setiap bulan. Teu acan keperluan mode gas, listrik, pareung. Abah teh mangharepkan ti dinya. Untuk menghemat ongkos perjalanan, setiap harinya Abah Ujuk berjalan kaki sejauh 2 km ke tempatnya bekerja. Rute yang ditempuh mengharuskannya melewati rumah lamanya. Baginya rumah ini menyimpan sejuta kenangan manis yang berujung kedukaan. Disinilah dulu ia pernah tinggal bersama anak-anak dan istri pertamanya. Ketika ia masih bekerja di Bandung, sang istri mengalami stroke parah. Rumah dan beberapa barang berharga pun terpaksa dijual demi biaya berobat sang istri. Namun sayang, nyawa sang istri tak juga tertolong. Abah ngalaku ke jalan, ningali bumi Abah, nyemplat Abah teh, pun bojokan turun di payung, tirusasi Abah. Kah mertua cik namut artos, teu masihan tengah borakeun imah, Abah teh terang-terangan mah, imah borakeun ieu. Kita gado. Ingat kalinya Abah teh ya Allah Gusti. Muda keur marejeun leutik keneh Abah teh 3 tahun Abah ngacuk muda. Kunjung ngadamel di Bandung inget ka budak uwi Abah teh matur nuwun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allahu Akbar. Kini semua tinggal kenangan. Tak ada gunanya ia sesali yang telah terjadi. Demi masa depan, ia harus tetap tegarkan langkah. Kota Garut, Jawa Barat, telah lama dikenal sebagai daerah penghasil aneka kerajinan kulit hewan. Hasil buah tangan pengrajinnya sudah sangat terkenal sampai mancanegara. Usaha kerajinan kulit inilah yang menjadi nafas perekonomian bagi sebagian besar warga sekitar. Rumah usaha pembuatan sepatu kulit di Ranggalawe, Kabupaten Garut ini salah satunya. Karena masih dalam skala kecil, rumah usaha ini hanya khusus membuat sepatu kulit berdasarkan pesanan dari pelanggan saja. Awalnya, usaha yang berdiri 10 tahun silam ini mempekerjakan 10 orang. Namun karena sering kesulitan bahan baku, kini hanya tinggal 2 pekerja saja yang tersisa. Di tempat inilah Ujuk bekerja. Memproduksi sepatu kulit memang bukan hal baru baginya. Dulu di Bandung, Ujuk sudah pernah bekerja di pabrik pembuatan sepatu.
Berbekal pengalamannya itulah, ia kini menjadi seorang pengrajin sepatu kulit. Shopnya Abah itu baik, jujur, kerjanya bagus. Dulu pernah sama waktu di Ciledug kan udah melamar, makanya saya tahu kerjaannya bagus. Tahap awal pembuatan sepatu adalah membuat pola. Mula-mula bahan kulit yang akan dijadikan sepatu dipola sesuai cetakan yang sudah dibuat sebelumnya berdasarkan model pesanan. Lalu kemudian digunting mengikuti bentuk pola. Untuk membuat sepatu, bahan kulit yang digunakan adalah kulit sapi dan juga kerbau. Karena kedua jenis kulit hewan ini tidak terlalu lentur, sehingga cocok dijadikan sepatu. Proses dilanjutnya dengan membentuk pola pada uniflex, yakni bahan yang terbuat dari karton tebal sebagai alas dasar sepatu bagian dalam. Dengan pisau kecil, pola yang sudah jadi ini kemudian dipotong sesuai ukuran. Saat bekerja, seringkali tangan Ujuk tiba-tiba diserang rasa nyeri. Ia pun terpaksa beristirahat sejenak. Penyakit rematik ini memang sudah sejak lama ia derita. Ujuk pernah satu kali memeriksakan penyakitnya ini ke dokter. Tapi karena keterbatasan ekonomi, ia lebih memilih mengobati rematiknya ini secara tradisional saja. Iya pandangan ayah lima sasi sama jangan dengan kamu jangan ada jangan ada abah tekil tapi kan badai nggak ada malah dikirkan lah anak kompor kadang-kadang di rompok ku saya hana telah direlepkeun eta abah kan saleuheung abah teh ku jahe di bulan kada tiasa bodoh jam 1 teh tiasa manok deui jam 4 turun kalembak teh beberes di lebak teh jadi itu. Potongan pola bahan kulit selanjutnya diseset dengan mesin seset. Seset adalah proses pengupasan sisi pinggir bahan kulit dengan ukuran 1 cm. Hal ini bertujuan agar saat dijahit, lipatan bahan akan tetap rata dan tidak menimbulkan tonjolan. Tiap potongan pola kemudian disatukan dengan membubuhi lem pada bagian bahan yang telah diseset. Bah, iya bang, tarikan sepatu ini bang. Udah etak dari sulit beres. Semua sisi bahan lalu dijahit dengan benang nilon sesuai pola yang ada hingga membentuk sepasang sepatu. Agar nyaman dipakai, sisi bagian dalam sepatu juga ditambahkan busa spon yang dijahit pada bagian dalam sepatu. Untuk mendapatkan bentuk sepatu sesuai pesanan Uniflex dan bahan kulit yang sudah dilem, kemudian disatukan pada list. List merupakan cetakan dari kayu yang dibentuk menyerupai kaki sesuai ukuran sepatu yang dipesan. Agar tidak berubah posisi, bagian yang dilem kemudian diberi paku. Setiap sisi bahan kulit lalu ditarik dan ditempelkan pada Uniflex di bagian bawah list hingga rata dan kencang.
Agar rapi dan tidak ada tonjolan, setiap lipatan di bagian bawah lis kemudian dipukul-pukul dengan palu kecil. Sol sepatu yang digunakan di sini merupakan sol sepatu buatan pabrik. Untuk membersihkan lapisan minyak yang melekat, sol sepatu terlebih dulu dibersihkan dengan cairan kimia. Sekelilingnya kemudian dibubuhi lem, lalu dibiarkan mengering selama 10 hingga 15 menit agar lem memiliki daya rekat yang cukup kuat. Sambil menunggu lem kering, proses dilanjutkan dengan menyabut semua paku yang ada pada lis kayu. Barulah kemudian bahan kulit hasil cetakan disatukan dengan sol sepatu sambil dipalu agar tiap bagian melekat kuat dan tidak mudah lepas. Dari setiap pasang sepatu, Ujuk diupah Rp6.000. Bekerja sejak pukul 7 hingga 5 sore, biasanya ia hanya mampu menyelesaikan 3 hingga 5 pasang sepatu dalam sehari. Selain pendapatan yang pas-pasan, bekerja sebagai pembuat sepatu di usaha kecil-kecilan seperti ini juga tak mampu memberinya jaminan penghasilan setiap hari. Terkadang, meski sudah datang ke tempat kerja, Ujuk bisa saja tidak mendapatkan upah sama sekali dalam seminggu. Hal ini biasanya terjadi di musim penghujan, saat bahan kulit sebagai bahan utama pembuatan sepatu sangat sulit didapat. Bayaran kamari bulan anu minggu kamarinya Paknya. Ya lamun aya di wartosan Pak Abi kan itu sesulan deui yang nyasok baru ya nama teh nyasok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintu rezeki dari Yang Maha Kuasa memang bisa datang dari mana saja. Jika sedang beruntung saat perjalanan pulang ke rumah, terkadang ada saja tetangga yang meminta Ujuk untuk memperbaiki sepatu. Ini pada ngomong sepatu, mohon saya jebol, mohon saya baru dia hiji. Ia juga tak pernah mematok harga upah jasanya. Berapapun jumlahnya, selalu ia terima dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Nur Laila, atau yang akrab disapa Nur, adalah anak bungsu Ujuk dan Oneng. Setiap pagi ia selalu datang untuk menitipkan kedua buah hatinya ini pada Oneng. Sudah 2 minggu terakhir, Nur memang diterima bekerja sebagai buruh pabrik. Masih Nur damel oge, tetepen tetiasa nyukupan, kama sareng ka bapak. Bapak oge masih kana damel we, ngereuyeuk. Nur mah ukur tiasa masihan, ngebantu-bantu. Menjaga cucu di usia senja tentu bukan hal yang mudah. Apalagi Santi dan Alvin, bocah berusia 4 dan 2 tahun ini memang cukup aktif. Meski begitu, Oneng tak pernah keberatan. Wanita 60 tahun ini sangat mengerti dengan kerepotan Nur. Suaminya hanyalah seorang buruh pabrik garmen dengan penghasilan pas-pasan. Bagi pasangan suami istri ini, berbagi tugas dan tanggung jawab sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Jika Ujuk kebetulan pulang siang dan Oneng ada panggilan bekerja dari tetangga, maka tugas menjaga cucu ini pun segera diambil alih olehnya. Ya nitip murang kali nggak ambil pada di damang. Iya, hati-hati di gaweannya besi iya si terapi gawean teh. Iya. Budak mah diasuh di dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di saat Santi dan Afin asik bermain, Ujuk memanfaatkan waktunya memperbaiki sepatu milik tetangga.
Menjadi asisten rumah tangga paruh waktu seperti ini sudah biasa dilakoni Oneng demi menambah pemasukan keluarga. Namun pekerjaan ini tidak bisa setiap hari ia dapatkan, hanya saat ada tetangga yang memerlukan bantuannya saja. Oneng biasanya bertugas membersihkan rumah, mencuci piring dan menyetrika pakaian dengan upah Rp11.000 per hari. Dengan penghasilan Ujuk yang tak menentu, Oneng memang sering tak punya uang untuk membeli keperluan dapur. Beruntung masih ada pemilik warung yang mau berbaik hati memperbolehkannya berhutang. Karenanya upah bekerja inilah yang biasanya ia gunakan untuk menyicil hutang di warung. Jadi papahkeun parebutan kan itu dibagikan kadang-kadang gaduh sametan bayarkeun teu gaduh beas kana beas karena naon nepi na kana naon yang sana tos dah ditaroskeun teu aya deui atuh sakitu-kituna gitu. Kondisi kesehatan sang suami sering membuat Oneng khawatir. Untuk mengatasi penyakit rematiknya, Oneng biasa memanfaatkan jahe sebagai ramuan tradisional yang murah meriah. Caranya sangat sederhana. 2 bongkol jahe yang telah dibersihkan cukup diparut sampai habis. Assalamualaikum. Salam. Baru jahe. Kenal eta? Baru jahe. Jahenya dah. Parutan jahe ini biasa digunakan sebagai obat balur. Kehangatannya dipercaya berkhasiat mengurangi rasa nyeri dan sakit. Pabi itu sekaraos, adi uwi itu sok dah diurutan, dipijetan, naon deui satekah pola ada nyata sok lulah wae abi bararosan cek teh hayo wae lukra atuh da ieu teh teu kuat sok cenah ieu teh sok dijedudan dijautan cenah kitu kadang-kadang sok dideangkeun kadang kucaihaneun diteleumkeun kitu kana baskom gitu. Ujuk dan Oneng paham betul bahwa hidup adalah perjuangan tanpa akhir. Meski kesulitan ekonomi terus membelenggu, keduanya tetap berusaha saling mendukung satu sama lain dalam ketabahan dan keikhlasan hati. Terus mengeluh tak akan ada artinya, malah hanya akan mengurangi pahala, karena hidup harus terus dijalani, meski cobaan datang silih berganti. Ujuk dan Oneng yakin, Sang Khalik tak akan pernah memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Ya itu mudah-mudahan we pada sing aya dina kalancaran di usahana sing damang atuh pananganana sing sehat salamina kanggo ibadah panginten ngurus istri sareng urang kalih teh. Mudah-mudahan aku Allah teh diijabah Gusti Allah. Gusti kasih ijabah.